Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Anwar MPA. Saya di sini sebagai tim untuk pendampingan pendaftaran S2 Kebijakan Pendidikan. Gimana nih teman-teman semua dan juga calon mahasiswa S2 Kebijakan Pendidikan, dan kemarin banyak banget yang ingin menanyakan terkait tentang teknis untuk mendaftar S2 Kebijakan Pendidikan nih. Saya jelaskan untuk yang pertama. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana sih cara mendaftar S2 Kebijakan Pendidikan? Silahkan teman-teman bisa klik di pmb.uny.ac.id. Di situ sudah sangat lengkap terkait biaya pendaftarannya, UKT-nya, kemudian jadwalnya, dan juga persyaratannya. Dan kemudian jika teman-teman untuk mendaftar, silahkan klik di daftar PMB UNY AC.id. Itu pertanyaan yang banyak banget yang ditanyakan oleh calon mahasiswa S2 Kebijakan. Jangan lupa ya, klik dari PMB UNY AC.id. Oke, teman-teman semua, untuk yang selanjutnya ada yang menanyakan, gimana sih alurnya pendaftaran untuk S2 Kebijakan Pendidikan? Nih, alur yang pertama, silahkan teman-teman bisa mengakses di daftar PMB UNY AC.id, kemudian mengambil kode pendaftaran. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan kode pendaftaran, teman-teman bisa melakukan pembayaran daftar di bank. Kemudian habis melakukan pendaftaran di bank, kemudian langsung melengkapi kembali setelah mendapatkan PIN, kemudian mengisi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, kemudian habis itu tinggal finalisasi data, kemudian teman-teman cetak kartu pendaftaran. Dan juga bagi teman-teman yang menggunakan jalur CBT, nanti teman-teman mengikuti tes. Jika teman-teman yang tidak menggunakan jalur CBT atau teman-teman yang jalur portofolio, menunggu untuk direview, dan juga dari tim kami akan melakukan cross check verifikasi dokumen. Oleh karena itu, silahkan teman-teman langsung ikuti alur semua, dan teman-teman untuk yang paling tahap terakhir yakni tinggal menunggu hasil dari teman-teman seleksi di S2 Kebijakan Pendidikan. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya pasti menanyakan ada berapa sih jalur untuk mahasiswa S2 Kebijakan Pendidikan di UNY. Dari Prodi Kebijakan Pendidikan, untuk sementara ini kami merekomendasikan ada 2 jalur, yakni ada jalur CBT domisili dan kemudian jalur portofolio. Nah, jalur CBT domisili ini adalah jalur yang berbasis tes menggunakan komputer, dan teman-teman bisa mengerjakan tes itu di domisili atau di tempatnya teman-teman masing-masing. Kalau untuk jalur portofolio, teman-teman tanpa jalur tes namun melampirkan dokumen-dokumen seperti halnya TPA, TOEFL, karya monumental, dan lain sebagainya. Nah, ini yang di teman-teman yang sering tanyakan, bagaimana atau ada berapa jalur untuk masuk S2 Kebijakan Pendidikan. Nah, kemudian ada yang banyak nanya nih, apakah dari Prodi Kebijakan Pendidikan ini boleh untuk yang mendaftar itu dari non kependidikan? Sangat boleh, dan kebetulan mahasiswa kami ini ada beberapa yang dari Prodi Sastra Arab, kemudian filsafat teologi, ada yang dari matematika, dan lain sebagainya. Dan teman-teman tidak perlu khawatir, pada di semester awal itu teman-teman yang non pendidikan nanti teman-teman akan difasilitasi yakni dengan kelas matrikulasi. Nah, kelas matrikulasi ini adalah kelas untuk penyetaraan dan juga kelas untuk bagaimana teman-teman mendapatkan wawasan terkait tentang pendidikan. Kemudian ada pertanyaan lagi nih yang paling sering ditanyakan, apakah S2 Kebijakan Pendidikan itu bisa kuliah online nggak sih? Ya, mengingat banyak yang sudah bekerja dan juga banyak yang di luar dari Pulau Jawa atau di luar di Yogyakarta. Nah, untuk sistem perkuliahan kami menyediakan secara hybrid. Artinya teman-teman bisa secara online dan teman-teman bisa secara offline. Jika teman-teman yang mau menginginkan perkuliahan secara online dan seterusnya, itu sangat diizinkan, dan teman-teman yang mau offline itu juga kami fasilitasi.
Sehingga teman-teman tidak perlu khawatir jika teman-teman baik yang sudah bekerja atau maupun yang berada di luar Yogyakarta. Kemudian ada teman-teman lagi nih yang menanyakan, apakah S2 Kebijakan Pendidikan di UNJ ada beasiswa seperti LPDP, kemudian BPI, dan juga sejenis beasiswa yang lainnya? Untuk sementara ini S2 Kebijakan Pendidikan sedang berproses menuju ke sana, karena menuju ke sana diperlukan beberapa syarat-syarat yang harus disesuaikan sehingga kita bisa mengakses seperti di LPDP atau di BPI. Kemudian teman-teman menanyakan nih yang paling krusial adalah terkait tentang UKT ya. Untuk di S2 Kebijakan Pendidikan, untuk UKT-nya per semester yakni 8.500.000 dan pada semester 1 ditambah dengan IP ya, iuran pengembangan institusi, yakni sejumlah 2,5 juta rupiah, sehingga pada semester 1 itu teman-teman membayarkan dengan nominal 11 juta rupiah. Dan untuk detail lebih lanjutnya teman-teman silahkan cek di PMB UNY AC.id. Silahkan, di situ sangat detail mengenai biaya UKT per semester. Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan lain, itu silahkan bisa WA atau konsul ke saya, yakni Muhammad Saiful Anwar, ke sini ya, ke WA yang teman-teman bisa dicatat. Saya kira itu teman-teman semua, dan harapannya kami dari Prodi Kebijakan Pendidikan bisa segera bertemu dengan teman-teman di Prodi Kebijakan Pendidikan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.